Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk tuntunan, kasih dan penyertaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, Roh Kudus-Mu lah yang melawat memampukan kami dan menuntun kami melihat dan mendengar akan firman-Mu serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Saya membaca ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengancam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Amin. Tema kita dalam renungan hari ini Rabu 1 Juli 2026 yaitu bertobatlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mengharapkan mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup kita. Misalnya mujizat kesembuhan dari penyakit kita yang kita alami deritai selama ini. Atau mungkin mujizat kita lepas dari keadaan yang mungkin terlalu menekan, bahkan urgent terjadi dalam hidup kita dan lain sebagainya. Mujizat-mujizat itu kita mohon dari Tuhan supaya kita bisa dapat merasakan dan alami dalam hidup ini. Tapi pernahkah terbersit dalam pikiran dan hati kita? Sepertinya kita hanya meminta mujizat tapi tidak mau bertobat atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 20 ini mengecam kota-kota yang melihat banyak sekali mujizat-mujizat tetapi tidak mau bertobat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa janganlah sekadar meminta mujizat dan kagum pada berkat-berkat itu. Tapi tidak ada artinya jika hati tetap keras dan hidup tidak dapat diubahkan. Tuhan menuntut pertobatan sejati sebagai respon atas kasih-Nya yang Ia telah berikan, baik itu mujizat dan berkat-berkat yang lain. Mari kita belajar mendalami dari ayat ini, yaitu 1. Bahaya terbiasa dengan berkat. Kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum adalah tempat Yesus paling banyak melayani dan membuat mujizat-mujizat. Sering sekali kita yang sudah lama mengenal Tuhan atau hidup berkecukupan justru menjadi kebal dan menganggap berkat-berkat Tuhan atau mujizat-mujizat Tuhan itu sebagai hal-hal yang biasa yang dapat membuat kita melupakan Tuhan. 2. Mujizat versus pertobatan. Orang banyak sering sekali hanya mencari Yesus untuk menikmati berkat atau mujizat dan kesenangan, bukan untuk berbalik dari dosa, meninggalkan dosa itu, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ingatlah bahwa tujuan utama kuasa Tuhan itu dinyatakan adalah untuk membawa kita kepada pertobatan dan pengenalan yang benar akan Dia. 3. Kesempatan dan tanggung jawab. Semakin banyak anugerah dan kebenaran yang kita dengar, semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Mujizat yang menjadi anugerah Tuhan
bukan membuat iman kita menjadi tertidur, tetapi membangkitkan kita untuk bertobat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk bertobat, berubah dalam hidup ini, dan bertanggung jawab dalam menghidupi kehidupan kita untuk lebih baik dan berkenan kepadanya. Marilah kita bertobat atas segala kehidupan kita yang telah kita lakukan, baik itu di dalam kesalahan ataupun mungkin di dalam contohnya kita tidak mau mengampuni kepada orang-orang yang berbuat salah, atau mungkin lebih menonjolkan keegoisan kita daripada menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lain lagi yang selalu kita lakukan sehingga kita tidak berkenan di hadapannya. Marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita dan mengarahkan hati pikiran kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan mengarungi batra kehidupan kami satu hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin dan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami bijak untuk menjalani hidup ini, dan biarlah semua menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Pimpin dan arahkan kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi alat Tuhan, dan biarlah mereka dapat berkarir, terus maju bersama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau arahkan hati dan pikiran mereka supaya tertuju kepadamu. Engkau rajut masa depan mereka di dalam kasih-Mu. Kami serahkan orang tua kami dan seluruh jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Biarlah Tuhanlah yang memimpin. Berikan mereka kekuatan, topang terus mereka Bapa, jamah tubuh mereka, berikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka merasakan kebahagiaan dan sukacita. Bapa, kami juga serahkan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Lawat mereka Tuhan, sembuhkan mereka, jamah tubuh mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap sabar menanti pemulihan yang terus Tuhan berikan mereka. Proses step by step di dalam kesehatan tubuh jasmani mereka. Mari Bapa, berikan mereka kesabaran. Berkati mereka, berkati keluarga mereka yang selalu mendampingi mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka. Apapun yang mereka rasakan dan gumulkan, mari Tuhan Engkau angkat Tuhan. Engkau pimpin mereka. Biarlah Tuhan sukacita Tuhan berikan. Mari Bapa, Engkau membuka jalan keluar bagi mereka, supaya mereka dapat menanggungnya bersama-Mu Tuhan. Kami sangat bersukacita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Jeremy Sandore Siregar yang genap usianya 17 tahun. Engkau berikan pada hari ini. Engkau berkati, tambahkan kesehatan. Berkati Tuhan pendidikannya, biarlah dia menjadi anak yang memang benar-benar tangguh di dalam kasih-Mu, mandiri, dan biarlah Tuhan Engkau sukseskan kehidupannya. Semua cita-citanya, harapannya boleh terkabul di dalam cinta kasih-Mu kepadanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.